Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar, mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik. Nah, dalam pemikiran ekonomi Islam klasik ini ada 7 tokoh yang mengungkapkan pendapat mengenai ekonomi Islam, yaitu Abu Yusuf, Abu Ubaid Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, dan Asy-Syaitibi. Baik, langsung saja kita masuk ke ilmuwan yang pertama yang mengemukakan mengenai ekonomi Islam klasik, yaitu Abu Yusuf. Secara umum berdasarkan pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dirangkum menjadi 4, yaitu yang pertama, negara memegang peran penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta dibiayai oleh negara. Kemudian yang kedua, menurut Abu Yusuf dapat saja harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang. Kemudian yang ketiga, merekomendasi penggunaan sistem mukasama atau proportional tax daripada sistem misahah fixed tax pada pemungutan pajak pertanian. Kemudian yang terakhir yaitu merekomendasikan agar pemerintah segera menghentikan praktik sistem kobalah karena pengumpulan pajak yang dilakukan secara langsung akan mendatangkan pemasukan yang lebih besar. Selanjutnya untuk pemikiran yang kedua yaitu dari Abu Ubaid. Secara umum pemikiran Abu Ubaid yaitu negara memiliki sumber pendapatan yang utama dari faid, khums, dan sedekah serta pendistribusian atas sebagai pendapatan negara tersebut kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kepentingan individu apabila berbenturan dengan kepentingan publik harus diutamakan. Kemudian yang ketiga, ada fungsi uang yang hanya sebagai sarana pertukaran atau medium of exchange dan prasarana penyimpan nilai atau store of value. Kemudian yang ketiga yaitu konsep pertimbangan dan ukuran dalam transaksi ekonomi. Itu tadi masih ada beberapa ungkapan yang diungkapkan oleh Abu Daud mengenai ekonomi Islam. Namun hanya itu saja yang saya sebutkan. Selanjutnya yaitu pemikiran yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Secara umum pemikiran Al-Ghazali mengenai ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas ekonomi dilakukan secara efisien karena mengutamakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Kemudian perlunya mutualitas dalam pertukaran ekonomi yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga yang adil dan laba yang normal. Kemudian yang keempat yaitu perlunya mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam suatu negara. Tadi menurut Al-Ghazali. Kemudian selanjutnya yaitu Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa ekonomi Islam yaitu memerlukan penetapan harga, penetapan upah, dan laba yang adil dalam perekonomian agar tercipta keadilan dalam pertukaran di masyarakat. Kemudian perubahan harga yang terjadi di pasar akibat kezaliman pedagang tidak selalu benar sebab harga dapat berubah apabila terjadi pergeseran dalam permintaan ataupun pergeseran dalam persediaan. Dan yang ketiga, penetapan harga oleh pemerintah hanya dapat dilakukan apabila ketidaksempurnaan atau distorsi pasar. Selanjutnya yang kelima yaitu ada Al-Mawardi. Di sini Abu Al-Hasan Abi bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi lahir di kota Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi. Setelah mengawali negeri Islam untuk menuntut ilmu, berkat keleluasaan ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Syafi'i ini dipercaya memangku jabatan qoli atau hakim untuk beberapa waktu yang dia angkat sebagai hakim agung pada masa pemerintahan Khalifah.